Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanah yang subur, laut yang luas, hutan yang kaya raya, dan hasil bumi yang melimpah ruah. Namun mengapa negeri sebesar dan sekaya ini masih bergulat dengan kemiskinan dan ketimpangan? Mengapa kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan? Hari ini mari kita renungkan bersama sebuah pertanyaan penting. Bagaimana Islam memandang tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya? Dan apa konsekuensi ketika amanah itu dikhianati? Sahabat rahimakumullah, dalam Islam kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan atau kemewahan. Kepemimpinan adalah amanah yang sangat berat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Bayangkan, di hari kiamat nanti setiap pemimpin akan berdiri sendirian di hadapan Allah. Tidak ada jabatan yang bisa melindungi, tidak ada kekayaan yang bisa menebus. Yang ada hanya catatan amal, apakah ia berlaku adil atau zalim kepada rakyatnya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata dengan penuh kesadaran, "Jika ada seekor kambing yang tersesat di tepi sungai Eufrat, aku khawatir Allah akan menanyakannya kepadaku di hari kiamat." Subhanallah. Inilah contoh pemimpin yang benar-benar memahami beratnya amanah. Umar yang terkenal sangat sederhana, tidur beralaskan tanah, makan seadanya sementara Baitul Mal penuh dengan harta. Namun ia tidak pernah sekalipun mengambil harta rakyat untuk kepentingan pribadinya. Bahkan ketika jubahnya robek, ia menambalnya sendiri. Sahabatku yang seiman, ketika seorang pejabat memperkaya diri dengan cara yang melanggar hukum, korupsi, kolusi, nepotisme, ini bukan hanya pelanggaran hukum negara. Dalam pandangan Islam, ini adalah kejahatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 188, "Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim, agar kalian dapat memakan sebagian harta manusia dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui." Korupsi adalah memakan harta rakyat dengan cara yang batil. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah doa anak yatim yang tidak terjawab, adalah obat untuk orang sakit yang tidak terbeli, adalah pendidikan anak-anak miskin yang terampas. Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Bayangkan, seorang pejabat yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, justru menjadi pencuri hak rakyat. Mereka hidup mewah dari uang pajak yang diperas dari pedagang kecil, buruh pabrik, asisten rumah tangga, dan rakyat kecil lainnya yang berpenghasilan pas-pasan. Sementara mereka sendiri sudah menikmati gaji besar dan fasilitas lengkap dari negara. Sahabat rahimakumullah, mari kita renungkan ironi yang terjadi. Rakyat kecil yang penghasilannya tidak seberapa diwajibkan membayar pajak. Pedagang asongan di pinggir jalan, tukang ojek, buruh harian mereka, semua harus patuh pada kewajiban perpajakan. Tapi bagaimana dengan para pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat, yang gajinya ditanggung negara? Pajaknya pun ditanggung negara, fasilitas lengkap dari mobil dinas hingga rumah dinas. Mereka yang menjabat satu periode 5 tahun saja juga mendapatkan uang pensiun seumur hidup, plus tunjangan hari tua, dan mereka pun menuntut rakyat untuk transparan melaporkan penghasilan. Tetapi, apakah mereka para pejabat atau pemerintah itu sendiri transparan melaporkan kemana uang pajak rakyat digunakan? Dalam Islam, keadilan adalah fondasi kepemimpinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil." Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Keadilan adalah tiang negara. Negara bisa bertahan dengan kekufuran, tetapi tidak akan bertahan dengan kezaliman. Ketika sistem pajak hanya membebani rakyat kecil, sementara yang kuat dan berkuasa bebas dari beban, bahkan menikmati keistimewaan ini adalah bentuk kezaliman yang nyata. Saudaraku,
Dalam pemerintahan Islam yang benar ada prinsip fundamental, transparansi dan akuntabilitas. Khalifah Umar bin Khattab pernah ditanya oleh seorang wanita tua, "Dari mana kamu mendapatkan pakaian baru itu, sementara rakyat hanya mendapat 1 potong kain dari Baitul Mal?" Umar tidak marah, tidak merasa tersinggung. Ia malah memanggil anaknya Abdullah untuk menjelaskan bahwa pakaian itu adalah gabungan dari jatah Umar dan jatah anaknya. Subhanallah. Inilah akuntabilitas seorang pemimpin yang sejati. Bagaimana mungkin seorang pejabat bisa mensejahterakan rakyat jika pikirannya sibuk mencari cara memperkaya diri? Bagaimana mereka bisa fokus pada tugas mulia mereka ketika hati mereka dikuasai oleh keserakahan? Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang kami angkat untuk suatu pekerjaan, lalu kami beri dia rizki atau gaji, maka apa yang ia ambil selain itu adalah ghulul atau korupsi." Hadis riwayat Abu Dawud. Gulul adalah dosa yang sangat besar. Pada hari kiamat, orang yang melakukan gulul akan datang dengan membawa apa yang ia korupsi di atas bahunya sebagai beban yang memalukan. Sahabat rahimakumullah, kita semua memiliki tanggung jawab. Bukan hanya para pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga kita sebagai rakyat. Kita harus berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar." Quran Surat Ali Imran, ayat 104. Namun sebelum menuntut orang lain, mari kita mulai dari diri sendiri. Apakah kita sudah jujur dalam pekerjaan kita? Apakah kita sudah menunaikan amanah dengan baik? Perbaikan sebuah bangsa dimulai dari perbaikan setiap individu. Dan untuk para pemimpin yang mungkin mendengar ini, ingatlah dunia ini hanya sementara. Kekayaan yang kalian kumpulkan dengan cara haram tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Yang kalian bawa ke akhirat hanyalah amal kalian. Marilah kita sama-sama berdoa agar Allah memberikan kepada negeri kita para pemimpin yang amanah, adil, dan benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.